Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Indra Suari Maudia, nomor pokok mahasiswa 2021020022, kelas Ekonomi Pembangunan 2A dari Universitas Muhammadiyah Mamuju. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari teori ekonomi mikro, yaitu teori permintaan. Materi yang akan saya bahas yaitu tentang hukum permintaan. Apa yang dimaksud dengan hukum permintaan? Hukum permintaan yaitu seseorang atau konsumen akan membeli lebih banyak pada suatu waktu kalau harga itu lebih rendah dengan asumsi hal-hal lain tetap. Seseorang membeli suatu barang akan dipengaruhi oleh yang pertama, tingkat pendapatan seorang konsumen, yang kedua, selera konsumen, yang ketiga, banyaknya konsumen, yang keempat, harga barang lain, yang kelima, periode waktu. 1. Tingkat pendapatan seorang konsumen. Apabila kita berhubungan dengan barang normal, jika pada suatu saat tertentu pendapatan konsumen naik, maka permintaan akan cenderung bertambah. Jika pendapatan menurun, maka permintaan akan barang normal juga menurun. Nota bene, asumsi tingkat harga tetap dan bukan barang inferior. Barang inferior adalah barang yang jumlah permintaannya akan turun seiring dengan peningkatan pendapatan konsumen. Salah satu contoh barang inferior adalah sandal jepit. Karena ketika tingkat pendapatan masyarakat rendah, maka tingkat permintaan terhadap barang tersebut akan tinggi. 2. Selera konsumen. Apabila selera konsumen terhadap suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut akan naik. Apabila selera konsumen terhadap suatu barang menurun, maka permintaan barang tersebut juga akan turun. 3. Harga barang lain. Harga barang lain maksudnya adalah barang yang ada hubungannya dengan barang tersebut, yaitu yang pertama barang substitusi, yang kedua barang komplementer. 1. Barang substitusi merupakan barang pengganti yang nantinya akan dijadikan sebagai barang pengganti dengan barang lainnya, namun tidak menghilangkan nilai kegunaannya dengan barang yang diganti. Contohnya, Anda bisa memilih pengganti barang dengan barang yang memiliki merek yang berbeda, namun fungsi barang tetap sama. Contohnya, beras dengan jagung atau singkong, pulpen dan pensil, nasi dan mie instan, laptop dan komputer, kursi dan tikar. 2. Barang komplementer adalah suatu objek yang memiliki fungsi untuk saling melengkapi satu sama lain. Barang komplementer juga dapat diartikan berupa dua buah objek yang saling melengkapi dalam penggunaannya, atau umumnya barang komplementer dikenal sebagai objek pelengkapnya. Contoh, gula dan kopi, tinta dan pulpen, kartu jaringan dan handphone, bensin dan mobil, kaset video game dan konsol game. 4. Periode waktu. Apabila periode waktu berubah, maka permintaan sering berubah pula. Bisa jadi semakin naik atau semakin turun permintaannya. Contohnya, barang antik akan semakin naik, sedangkan barang elektronik akan semakin turun. Kenapa barang antik semakin lama semakin naik, sedangkan barang elektronik semakin lama semakin turun? Karena selain sifatnya yang langka, barang-barang antik tersebut mahal karena memiliki sejarah. Misalnya, barang tersebut pernah dipakai oleh tokoh terkenal. Hal itu juga membuat barang tersebut tidak biasa, walaupun terkadang fisiknya sudah tidak baik lagi. Contoh sepeda ontel dan piringan hitam. Sedangkan barang elektronik semakin lama semakin berkurang peminatnya.
dikarenakan munculnya jenis barang tersebut dengan spesifik yang lebih tinggi dari sebelumnya. Contohnya, jenis handphone. Setelah Samsung S8 muncul beberapa saat, beberapa bulan kemudian muncul Samsung S9 dengan spesifik yang lebih tinggi dan lebih canggih. Nah, otomatis masyarakat pasti akan membeli HP Samsung S9 dengan spesifik yang lebih tinggi dan lebih canggih. Itulah tadi penjelasan materi dari saya. Sekian dan terima kasih.